Bab 661. Ketika Tuan Hongwu meneriakkan ini, anggota keluarga Sun tiba-tiba mengerti dan dengan enggan bertepuk tangan. Bahkan mereka juga sangat tidak puas dengan pernikahan ini, karena jika hal seperti ini tersebar akan membuat mereka kehilangan muka. Tapi sekarang kesepakatan sudah jelas, jadi tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk mengubah apapun. Sue Jingjing, yang mengenakan gaun pengantin dengan ekspresi dingin, dan Sun Dewang, yang berusia 5 dan 6 tahun dengan setelan jas, berjalan ke atas panggung bersama. Belakangan, pembawa acara tersenyum dan berkata, "Mari kita undang pasangan kedua, pengantin pria Sun Hongwei, dan pengantin wanita Sang Xiaoman." Nyatanya, keluarga Sun tak rela memberikan tepuk tangan pada pasangan ini. Tidak hanya Sulikin dan Sun Dewang yang memandang rendah Sang Xiaoman, tetapi seluruh keluarga Sun juga meremehkan gadis malang ini. Namun dengan pembelajaran yang didapat barusan, semua orang tidak berani pelit dengan tepuk tangan, sehingga hanya bisa bertepuk tangan satu persatu. Sun Hongwei meraih tangan Sang Xiaoman dan berjalan ke atas panggung bersama. Terlihat keduanya benar-benar saling jatuh cinta, dan jari-jari mereka saling bertautan tanpa ada niat untuk melepaskannya. Setelah keduanya naik ke atas panggung, suasana terasa agak canggung. Penonton sudah lebih dari satu kali keluar untuk menikmati minuman pernikahan, namun mereka belum pernah menemukan kejadian konyol ayah dan anak menikah di panggung yang sama. Bahkan pembawa acara sedikit tidak yakin apa yang harus dilakukan. Dia juga bisa dianggap sebagai orang tua di lingkaran pembawa acara Jinling. Tapi dia belum pernah mengalami pernikahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidupnya. Saat biasanya dia menjadi pembawa acara, dia akan mengolok-olok orang tua baik laki-laki maupun perempuan untuk meramaikan suasana, tapi dia benar-benar tidak bisa melakukan hal seperti itu hari ini. Hal ini membuatnya tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi dia tidak punya pilihan selain melepaskan bagian dari suasana yang semarak ini, dan setelah mengucapkan pernyataan pembukaan secara langsung, dia berkata kepada dua pengantin baru di sekitarnya, "Hari ini, kedua Tuan Sun, Nona Sue, dan Nona Zhang akhirnya hamil dengan 4 bayi." Hati yang saling mencintai masuk ke dalam kapal pernikahan yang khusyuk dan sakral ini. Petik 2. Sahabat, marilah kita dengan tulus memberkati kedua pasangan ini, mendoakan kedua pasangan ini, menyemangati kedua pasangan ini, dan menyemangati kedua pasangan ini. Pengantin baru bersorak, merayakan persatuan sempurna dari dua pengantin baru ini. Mari kita bertepuk tangan dengan antusias lagi dan mendoakan masa depan mereka yang cerah. Meskipun semua penonton saling memandang, mereka semua bertepuk tangan dengan sangat kooperatif. Setelah tepuk tangan terdiam, pembawa acara berkata dengan penuh kasih sayang, Alkitab mengatakan, "Cinta itu panjang sabar dan baik hati, cinta itu tidak cemburu, cinta tidak menyombongkan diri, tidak sombong, tidak berbuat kasar, tidak mencari kepentingan sendiri, tidak sembrono, ia pemarah dan tidak memperhitungkan kesalahan, ia tidak bersukacita karena ketidakbenaran, tetapi bersukacita karena kebenaran, ia menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak pernah berkesudahan." Jadi, di hadapan semua tamu yang hadir di sini hari ini, saya ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada Tuan Sun Dewang, salah satu calon pengantin pria kita hari ini. Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Sun Dewang, apakah Anda bersedia menikah dengan Nona Sue Jingjing selanjutnya? Kepada kamu sebagai istrimu, apakah kamu bersedia untuk mencintainya selamanya dan tidak pernah meninggalkannya, baik kaya atau miskin? Sun Dewang mengangguk kepala, "Saya bersedia." Pembawa acara bertanya lagi kepada Sue Jingjing dengan kata-kata yang sama, "Kalau begitu, Nona Sue, apakah Anda bersedia?" Sue Jingjing tidak bisa mengendalikan emosinya lagi dan pingsan dan menangis, "Saya." Petik 2. Pada saat ini, dia ingin berteriak, "Saya tidak mau," dan kemudian melarikan diri dari segera ke sini. Tetapi kalau dipikir-pikir, ayahnya telah menyinggung begitu banyak orang berkuasa. Jika dia tidak menikah dengan Sun Dewang hari ini, seluruh keluarga akan berada dalam masalah besar. Dia akan berada dalam masalah, dan bahkan keluarganya mungkin akan berada dalam masalah, hancur. Jadi dia menekan dorongan di dalam hatinya dan menangis, Aku bersedia." Setelah mengatakan ini, dia merasa lebih sedih lagi di hatinya. Dia segera menutupi wajahnya dan menangis dengan sedihnya. Pembawa acara tersenyum dan berkata, "Oh, saya tidak menyangka Nona Sue akan begitu tersentuh. Pernikahan itu pasti sudah lama ditunggu-tunggu. Ini benar-benar perjodohan yang dibuat oleh Tuhan,
perjodohan suka sama suka yang dibuat di surga. Mari kita semua mendoakan pasangan ini bahagia pernikahan dengan tepuk tangan. Semoga Anda memiliki kehidupan yang indah, saling mencintai, masa depan yang cerah, dan kehidupan yang aman. Ketika Sue Jingjing mendengar ini, dia hampir pingsan. Dia berjongkok di tanah, membenamkan wajahnya dalam-dalam di pelukannya, dan menangis dengan keras. Pembawa acara mengambilnya dan berkata dengan emosi, "Sepertinya pengantin wanita kita sangat bersemangat." Petik 2. Mari kita wawancarai calon pengantin pria kita, Pak Sun Dewang. Bagaimana perasaan Anda bisa menikah dengan istri yang begitu muda dan cantik? Sun Dewang tertawa sinis dan berkata, "Saya sangat senang." Pembawa acara tersenyum dan bertanya, "Pak Sun Dewang, apakah Anda terdorong untuk membacakan puisi dalam situasi seperti ini?" Sun Dewang berkata dengan malu-malu, "Saya tidak berpendidikan dan tidak berpendidikan. Saya hanya membacakan puisi." Pembawa acara menambahkan, "Hari ini orang tua pengantin wanita kita Sue Jing juga ada di sini di pernikahan kita. Saya ingin bertanya kepada pengantin pria, Tuan Sun Dewang, apakah ada yang ingin dia sampaikan kepada calon ibu mertuanya dan ayah mertua?" Sun Dewang memandang Sue Sinlong dan istrinya di antara penonton, yang tampak seperti akan menangis, dan melambai kepada mereka dengan sedikit menahan diri, sambil berkata, "Tolong jangan khawatir, saya akan memperlakukan Jingjing dengan baik." Ada satu hal lagi yang ingin ditanyakan Sun Dewang, tapi dia tidak berani bertanya. Dia benar-benar ingin bertanya kepada calon mertuanya, "Sue Sinlong, apakah mahar 50 juta itu masih dihitung?" Tanda tanya. Takut setelah menanyakan pertanyaan ini, Sue Sinlong pertemuan itu datang untuk menyalahkan diri mereka sendiri, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Pada saat ini, pembawa acara berkata kepada Sue Sinlong dan istrinya, "Ayo, undang orang tua pengantin wanita kami Sue Jing ke panggung." Keluarga Sun telah berubah menjadi mesin tepuk tangan tanpa ekspresi. Sue Sinlong hanya bisa berjalan ke atas panggung bersama istrinya. Pembawa acara tersenyum dan berkata, "Tolong undang ayah mertua dan ibu mertua mempelai pria untuk berdiri di depan pengantin pria kita." Sue Sinlong dan istrinya berdiri tepat di depan Sun Dewang dengan ekspresi yang tidak wajar. Pembawa acara tersenyum dan berkata, "Pengantin pria, izinkan saya bertanya, siapakah orang yang berdiri di depan Anda?" Sun Dewang buru-buru berkata, "Mereka adalah ayah mertuaku dan ibu mertuaku." Pembawa acara tersenyum dan berkata, "Kamu masih memanggilku ayah mertua dan ibu mertua. Haruskah aku mengubah kata-kataku?" Sun Dewang tertawa canggung dan buru-buru berkata, Ya, kamu harus mengubah ceritamu." Saat dia berbicara, dia buru-buru memanggil Sue Sinlong dan istrinya, "Ayah, ibu." Wajah Sue Sinlong sangat jelek. Bajingan ini, yang seumuran dengan dirinya, sebenarnya menyebut dirinya ayah. Meskipun dia tidak memiliki anak laki-laki, dia tidak menginginkan anak yang begitu murah. Bereaksi, pembawa acara buru-buru berkata, "Menjadi orang tua itu, bukankah kamu terlalu bersemangat?" Saking hebohnya sampai lupa menjawab mempelai pria. Baru kali ini mempelai pria berubah pikiran. Apa mertua dan ibu mertuanya tidak mengungkapkan apa-apa? Petik 2. Sue Sinlong berkata dengan ekspresi tertekan, "Saya terburu-buru keluar hari ini dan lupa menyiapkan amplop merah." Sun Dewang buru-buru berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, lepaskan saja amplop merahnya." Petik 2. Pembawa acara berkata dengan sambil tersenyum, karena dia berubah pikiran, pengantin pria harus bersujud kepada ayah mertua dan ibu mertuamu dan membawakan secangkir teh. "Ayo, biarkan staf kami membawakan tehnya." Sun Dewang bertanya dengan canggung, "Kamu masih ingin bersujud?" Bab 662. Sun Dewang tentu saja tidak senang bersujud di depan banyak orang. Lagi pula, usianya sudah lebih dari 50 tahun, dan wajah ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa membuatnya malu. Namun pembawa acara berkata dengan serius saat ini, "Pengantin pria, hari ini adalah hari pernikahanmu. Dua keluarga telah menjadi satu keluarga. Kamu tidak hanya mendapatkan istri yang muda dan cantik, tetapi kamu juga mendapatkan sepasang orang yang mencintaimu. Para orang tua, kami orang Tionghoa paling menghargai kesalehan berbakti sejak zaman kuno, jadi wajar saja jika kita berlutut dan bersujud kepada orang tua kita. Mengapa Anda ragu-ragu teh?" Ketika istri Sue Sinlong mendengar ini, dia menitikkan dua air mata lagi. Memang benar dua keluarga bisa membentuk satu keluarga,
tapi aku benar-benar tidak ingin putriku memulai sebuah keluarga dengan barang lama ini. Namun kini tidak ada jalan keluarnya, kami hanya bisa menonton tanpa daya. Saat ini, Sun Dewang agak tidak bisa turun dari panggung karena perkataan pembawa acara, sehingga ia hanya bisa berlutut di tanah, bersujud kepada Sue Sinlong terlebih dahulu dan memanggilnya ayah, lalu bersujud kepada istri Sue Sinlong dan meneleponnya. Mama, pasangan itu saling memandang, merasa sangat tertekan. Pada saat ini, para staf buru-buru memindahkan dua kursi dan meminta Sue Sinlong dan istrinya untuk duduk bersebelahan. Kemudian pembawa acara berkata kepada Sun Dewang, semula kedua mempelai harus bersujud kepada orang tuanya dan menyajikan teh, tapi orang tua mempelai pria tidak datang hari ini, jadi kami biarkan kedua mempelai hanya menyajikan teh untuk orang tua si gadis. Pengantin wanita, yang matanya merah karena air mata hanya bisa dengan enggan mendatangi orang tuanya dan berlutut di samping Sun Dewang. Staf segera membawakan mereka dua cangkir teh dan menyerahkannya kepada Sun Dewang. Sun Dewang mengambil satu cangkir dan berkata kepada Sue Sinlong dengan wajah merah, "Ayah, kamu minum teh." Sue Sinlong ingin menuangkan secangkir teh langsung. Ketika itu mengenai wajahnya, tentu saja dia tidak ingin mengambilnya lebih jauh lagi. Namun ketika dia mengangkat matanya, dia menemukan bahwa Chen Zekai ada di antara penonton. Menatapnya dengan wajah dingin, dia segera menciutkan lehernya dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menyerahkan teh yang diberikan oleh Sun Dewang kepadanya dan mengambilnya. Sun Dewang mengambil secangkir teh lagi, menyerahkannya kepada istri Sue Sinlong, dan berkata, "Bu, minumlah teh." Maka ia tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, maka Sun Dewang mengangkat cangkir tehnya ke udara. Beberapa saat kemudian lengannya terasa sedikit pegal, dan ia semakin merasa malu. Sue Sinlong buru-buru mengedipkan mata pada istrinya, yang paling dia takuti sekarang adalah Chen Zekai punya pendapat tentang dia. Jangan berani membuatnya marah apapun yang terjadi. Istri Sue Sinlong mengetahui bahwa suaminya telah memelototinya dengan tajam, dia hanya bisa mengertakkan gigi, mengulurkan tangan untuk mengambil secangkir teh, dan meminumnya dengan gigi terkatup. Pembawa acara kemudian berkata sambil tersenyum, minum teh yang disajikan oleh menantu laki-laki sama dengan mengenali menantu laki-laki. Izinkan saya mewawancarai orang tua pengantin wanita. Apakah Anda puas dengan pengantin pria? Sue Sinlong menghela nafas dan tersipu. Dia melihatnya dan berkata, puas. Dia sebenarnya 10.000 tidak puas di dalam hatinya, tapi dia benar-benar tidak berani mengatakannya saat ini. Istri Sue Sinlong hanya bisa mengikuti suaminya dan mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan keinginannya. Ye Chen terlihat geli di antara penonton untuk beberapa saat. Ini adalah harga dari sikap tidak baik. Orang yang mengira dirinya punya uang dan kemampuan akan meremehkan ini atau itu. Orang seperti itu hanya akan menanggung akibatnya pada akhirnya. Setelah sandiwara antara Sun Dewang dan keluarga Sue Sinlong selesai, pembawa acara berkata, selanjutnya, kami mengundang pasangan kedua kami untuk naik panggung, pengantin pria Sun Hongwei dan pengantin wanita Zhang Xiaoman. Sun Hongwei memegang tangan Zhang Xiaoman dan berjalan pergi sebelum naik ke panggung. Pembawa acara mengikuti prosedur yang biasa dan mengucapkan beberapa kata pujian, dan kemudian sampai pada bagian sumpah pernikahan. Sun Hongwei dan Zhang Xiaoman sangat mencintai satu sama lain, jadi tentu saja mereka sangat emosional ketika akhirnya bisa melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, keduanya berpegangan tangan erat di atas panggung dan sama-sama menitikkan air mata kegirangan. Suasana hati Sun Hongwei semakin rumit karena ia baru saja mengalami perceraian orang tuanya dan menyaksikan pernikahan kedua ayahnya, yang membuatnya merasakan emosi yang campur aduk. Setelah kedua mempelai selesai bertukar cincin, pembawa acara berkata sambil tersenyum, selanjutnya, mari kita undang orang tua mempelai pria Sun Hongwei, pengantin baru yang baru saja melangsungkan pernikahan, untuk naik ke panggung. Tak lama kemudian, Sun Dewang dan Sue Jingjing tidak punya pilihan selain gigit jari dan tampil di panggung sebagai ayah dan ibu pengantin pria. Ekspresi keluarga Sun di tempat kejadian sangat jelek, tetapi Hongwu dan sejumlah adik laki-lakinya bertepuk tangan, dan beberapa adik laki-laki bahkan berteriak, "Hei, pengantin wanita ini kira-kira seusia dengan calon ibu mertuanya, hukum." Pembawa acara lelah dan bertanya, apakah karena pengantin wanita lebih tua? Atau apakah calon ibu mertua pengantin wanita lebih tua? Begitu kata-kata ini keluar, adik-adik Hongwu tertawa terbahak-bahak. Sue Jingjing baru saja kembali dari luar negeri tahun ini dan belum mulai bekerja.
Zhang Xiaoman dan Xiao Churan hampir sama. Keduanya telah bekerja selama 2 tahun, jadi dari segi usia, Zhang Xiaoman sebenarnya sedikit lebih tua dari Sue Jingjing. Oleh karena itu, adegan itu tiba-tiba menjadi lebih memalukan. Ekspresi pembawa acara tercengang, tentu saja, dia tidak bisa menanyakan pertanyaan seperti itu. Jika tidak, dia tidak perlu melakukan tugasnya sebagai pembawa acara. Jadi, dia buru-buru melanjutkan ke langkah berikutnya, meminta staf untuk memindahkan kursi lagi, mengeluarkan cangkir teh, dan membiarkan Sun Hongwei dan Zhang Xiaoman menyajikan teh untuk orang tua mereka. Ketika Zhang Xiaoman menyajikan teh untuk Sue Jingjing dan menelepon ibu Sue Jingjing kembali menangis. Apa-apaan ini? Dia tidak hanya tiba-tiba menikah dengan lelaki tua nakal, dia juga tiba-tiba mendapatkan seorang putra dan menantu. Kuncinya, putra dan menantu ini sama-sama lebih tua dari saya. Setelah Sun Hongwei dan Zhang Xiaoman mengubah kata-kata mereka dan menawarkan teh kepada pengantin baru Sun Dewang dan Sue Jingjing, pembawa acara akhirnya menghela nafas lega dan mengumumkan bahwa pernikahan aneh ini secara resmi telah berakhir. Kemudian tibalah pesta pernikahan, saat kedua mempelai bersulang kepada para tamu. Sue Jingjing ingin berhenti bersulang, tetapi karena dia takut Ye Chen tidak puas, dia hanya bisa pergi ke meja tempat Ye Chen dan Xiao Churan duduk bersama Sun Dewang, memegang gelas anggur. Sun Dewang memandang Ye Chen dengan gemetar, dan berkata dengan gugup, "Tuan Ye, terima kasih telah datang ke pernikahan saya dan pernikahan Jingjing. Kami berdua bersulang untuk Anda." Ye Chen berkata dengan ringan, "Sun Dewang, Anda menikah dengan orang yang begitu baik. Istri, kamu harus memperlakukan dia dengan baik dan anak dalam perutnya dengan baik di masa depan. Apakah kamu mendengarku?" Sun Dewang tersipu, mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan memperlakukan Jingjing dan anak dalam perutnya dengan baik." "Ya," Ye Chen berkata dengan puas, "itu benar. Jangan memiliki pendapat apapun tentang calon putra kecilmu karena warna kulitnya. Kamu harus memperlakukannya seperti milikmu sendiri." Sun Dewang hanya bisa mengangguk dan berkata, "Tuan, kamu jangan khawatir, aku pasti akan melakukannya." Bab 663. Melihat Sun Dewang mengungkapkan posisinya, Ye Chen berkata dengan puas, "Di masa depan, saya akan membiarkan Ketua Chen mengawasi perilaku Anda setelah menikah. Jika Anda tidak memperbaiki ketidaksukaan Anda terhadap kemiskinan dan cinta kekayaan setelah menikah, jika kamu tidak memperlakukan istri barumu, menantu perempuan, dan calon putramu dengan baik, maka aku akan membiarkan Ketua Chen mematahkan kakimu. Apakah kamu mengerti?" Sun Dewang mengangguk berulang kali dan berkata dengan tegas, "Tuan Ye, saya mengerti." Ye Chen melambaikan tangannya, "Oke, saya mengemudi hari ini, jadi saya tidak akan minum roti panggang Anda. Anda bisa pergi menemui yang lain. Ada begitu banyak tamu di sini hari ini, jangan tinggalkan siapapun. Apakah kamu mendengarku? Kamu dengar aku akan bersulam untukmu satu persatu." Setelah Sun Dewang dipecat, Sun Hongwei dan Zhang Xiaoman datang membawa gelas anggur di tangan mereka. Zhang Xiaoman berkata kepadanya dan Xiao Churan dengan hormat, "Tuan Ye, Churan, saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua hari ini. Hongwei dan saya di sini untuk bersulam untuk kalian berdua." Ye Chen tersenyum ringan, "Kalau begitu kita berdua akan melakukannya dengan teh daripada anggur. Semoga pernikahan Anda dan istri Anda bahagia dan bahagia." Keduanya mengangguk berulang kali dan saling berterima kasih. Meskipun Xiao Churan sedikit tercengang dengan lelucon hari ini, melihat teman sekelasnya yang baik akhirnya menikahi kekasihnya sesuai keinginannya, Xiao Churan juga turut berbahagia untuknya. Pada saat ini, Ye Chen memandang Zhang Xiaoman dan memperingatkan, "Xiaoman, setelah kamu menikah dengan Hongwei, ingatlah untuk tidak meninggalkan keluargamu sendiri dan pergi ke rumah orang tua dan saudara laki-lakimu. Apa yang mereka lakukan hari ini, kamu harus melakukannya. Kamu ketahuilah hal ini, jadi jalani hidup yang baik dengan suamimu, jaga jarak dari keluarga ibumu, dan jangan melakukan urusan keuangan apapun." Setelah mengatakan itu, dia menatap Sun Hongwei lagi dan berkata dengan serius, "Wei dalam hal ini, kamu juga harus mengawasi dengan hati-hati. Kalian berdua harus berada di pihak yang sama dan jangan pernah bercerai karena masalah ini." Implikasi Ye Chen adalah bahwa Zhang Xiaoman tidak boleh memberikan apapun kepada orang tuanya dan dia, saudara satu sen. Marven meremehkan keluarga yang ingin menjual putri mereka dengan harga tinggi dan kemudian meminum darahnya.
Dia juga khawatir jika Zhang Xiaoman berhasil menikahi Sun Hongwei, Sun Dewang tidak akan berani melakukan apapun padanya di masa depan. Dalam hal ini, Zhang Xiaoman akan memiliki suara dalam keluarga, dan dia mungkin akan menarik orang tuanya yang aneh. Dan saudara laki-lakinya yang malas. Jadi saya memberinya peringatan terlebih dahulu agar dia tahu lebih baik dan tidak dimanfaatkan lagi oleh keluarga itu. Zhang Xiaoman dan Sun Hongwei juga mengangguk. Faktanya, bahkan Zhang Xiaoman sendiri sangat kecewa dengan orang tua dan adik laki-lakinya, dan berharap dia dapat sepenuhnya memisahkan diri dari mereka. Jadi dia tidak ingin uang yang akhirnya dia peroleh atau uang suaminya diambil oleh orang tuanya dan adik laki-lakinya, saudara laki-laki. Ye Chen dan Xiao Churan mengambil cangkir teh mereka dan minum bersama pengantin baru. Lalu Ye Chen berkata, "Oke, kalian berdua pergi dan bersulam untuk yang lain dan jangan khawatirkan kami." Sun Hongwei berkata dengan hormat, "Tuan." Ya, ayo kita pergi ke meja lain dulu. Ketika jamuan makan hampir selesai, Ye Chen bangkit dan pergi ke kamar mandi. Melihat ini, Chen Zekai buru-buru mengikutinya. Ketika tidak ada orang di sekitar, dia dengan hormat berkata kepada Ye Chen, "Tuan, Kong Delong terakhir kali sudah menjalani operasi di Yanjing." "Oh," kata Ye Chen, dia bertanya dengan lucu wajah, "bukankah orang ini mencabut kalungnya?" Petik 2. Tidak, Chen Zekai berkata sambil tersenyum, dikatakan bahwa kalung itu tertekuk di ususnya dan tersangkut, jadi operasi darurat dilakukan. Konon sebelum operasi, Kong Delong masih berada di bangsal bersiap untuk berhubungan seks dengan perawat. Namun dia ditabrak oleh kakek nenek, orang tua, dan wanita tua, yang membuat wanita tua itu takut. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Sungguh, saya tidak mengerti bagaimana keluarga Kong, yang juga merupakan keluarga kelas 1 di Yanjing, dapat menghasilkan keturunan yang begitu miskin." Chen Zekai mengangguk dan menghela nafas. Sejujurnya, keturunan dari keluarga besar saat ini benar-benar lebih lemah di setiap generasi. Tidak ada seorang pun di negara ini yang bisa sehebat Anda, Guru. Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, "Anda harus berhenti menyanjung saya di sini." Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, semua yang saya katakan di bawah ini adalah saya berbicara dari lubuk hati saya yang paling dalam." Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, "Ngomong-ngomong, Tuan muda, saya khawatir setelah Kong Delong pulih dari operasi, dia mungkin akan membalas dendam pada Anda. Kekuatan keluarga Kong tidak setingkat dengan keluarga Wu, dan ada banyak anggota keluarga mereka. Pakar kelas 1 ada di sini, dan mereka akan merugikan Anda ketika saatnya tiba. Saya takut itu masih masalah rumit. Apakah menurut Anda harus memberitahu saya dan izinkan saya menyapa keluarga Kong?" Selama lelaki tua itu menyapa keluarga Kong akan melakukannya. "Keluarga saya tidak akan pernah berani melakukannya, lakukan lagi." Ye Chen tersenyum dan melambaikan tangannya, "Saya belum memutuskan apakah saya akan kembali ke keluarga Ye di masa depan, jadi yang terbaik adalah meminimalkan kebutuhan bantuan dari keluarga Ye dan identitas tuan muda dari keluarga Ye. Gunakan itu." Chen Zekai menasihati, "Tuan, sebenarnya Anda tidak perlu terlalu jelas dengan keluarga Anda. Sebelum Butler Tang menemukan Anda, Tuan telah membicarakan Anda. Jika kamu punya waktu, kamu harus kembali. Jangan jika kamu tidak mengatakan apa-apa, setidaknya lihatlah orang tua itu." Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, "Bukan tidak mungkin untuk kembali, tapi tidak sekarang." Dalam hati Ye Chen, dia tidak hanya memiliki kebencian tertentu terhadap keluarga Ye, tetapi juga rasa hormat tertentu. Hati-hati. Keluarga Ye memiliki bisnis yang hebat. Ketika ayahnya masih hidup, keluarga Ye sangat sengit dalam konflik terbuka dan terselubung. Sekarang setelah ada generasi lain dalam keluarga, situasi internal pasti lebih rumit. Meskipun dia sekarang memiliki kekuatan pribadi pada tingkat tertentu, perbedaan di depan keluarga Ye masih terlalu besar. Oleh karena itu, ia berharap menunggu hingga mencapai hasil tertentu dan memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh sebelum mengungkit soal kembalinya ke keluarga Ye. Kalau tidak, total kekayaan bersihnya sekarang lebih dari 20 miliar uang tunai ditambah M Grand Group, yang mana M Grand Group dan 10 miliar uang tunai diberikan oleh keluarga Ye. Dia belum menghasilkan banyak uang. 2 yang terbesar diperoleh oleh menipu Xiaolin Pharmaceutical, 11 miliar datang. 11 miliar, di depan keluarga Ye, hanyalah setetes air dalam ember.
Sekarang Ye Chen sudah memiliki 80% saham Weiss Pharmaceutical, dan Weiss Pharmaceutical telah resmi berganti nama menjadi Jiuxuan Pharmaceutical. Wei Liang sekarang bertanggung jawab atas produksi resep Weisan miliknya sendiri di Jiuxuan Pharmaceutical. Setelah obat ini diproduksi dan berhasil diluncurkan di pasaran, pasti akan menjadi obat lambung terlaris dan terampuh di dunia. Obat ini saja bisa mendatangkan keuntungan puluhan miliar atau bahkan lebih tinggi bagi Jiuxuan Pharmaceutical. Jika saya mengambil beberapa obat lain dari Jiuxuan Tianjin di masa depan, pendapatan Jiuxuan Pharmaceutical pasti akan meroket. Melalui Ichiro Kobayashi, ia juga mengakuisisi Kobayashi Pharmaceutical dan menggabungkannya menjadi Jiuxuan Pharmaceutical. Saat itu, Jiuxuan Pharmaceutical akan segera menjadi perusahaan farmasi terbesar di Asia, dan bahkan perusahaan farmasi terbesar di dunia. Setelah saya meraih kesuksesan dengan Jiuxuan Pharmaceutical, saya akan memiliki kepercayaan diri penuh saat menghadapi keluarga Ye. Bab 664. Pagi hari setelah pernikahan Zhang Xiaoman, Ye Chen menerima telepon dari Wei Liang saat menyiram tanaman di kebun sayurnya. Melalui telepon, Wei Liang memberitahunya bahwa bubuk whey yang dia produksi berdasarkan resep yang diberikan oleh Ye Chen telah lulus lisensi terkait dari Departemen Pengawasan Obat dan siap untuk dijual. Resep yang berasal dari Jiuxuan Tianjin ini memiliki efek yang kuat dalam meredakan gejala ketidaknyamanan lambung yang biasa dialami orang biasa. Jika Anda memiliki masalah lambung kronis, Anda bisa mendapatkan perbaikan dan pengondisian yang baik dengan mengonsumsi bedak lambung ini. Jika Anda mengalami asam lambung, kembung, sakit perut, atau ketidaknyamanan perut akibat minum, kedinginan, kelelahan, mengonsumsi Weisan dapat langsung memberikan hasil. Obat Weisan pertama kali ditemukan oleh dokter terkenal di Tiongkok kuno, namun perkembangan pengobatan tradisional Tiongkok dalam negeri relatif lambat dalam beberapa dekade terakhir. Obat-obatan seperti Weisan sebagian besar merupakan produk yang diproduksi oleh perusahaan farmasi Jepang dan Korea. Misalnya saja yang terkenal di Jepang, Ohta Weisan dan Kobayashi Weisan. Kedua bedak lambung ini berbentuk bubuk dan dikemas dalam kantong kecil. Jika Anda mengalami rasa tidak nyaman pada perut, segera minum satu kantong berisi air hangat dan Anda bisa mendapatkan hasil yang baik. Kobayashi Weisan dari Kobayashi Pharmaceutical telah dinilai sebagai obat sehari-hari oleh masyarakat awam di Jepang dan banyak negara. Ini menunjukkan betapa besarnya margin penjualan dan keuntungan di belakangnya. Bedak lambung yang diproduksi sesuai resep dalam 9 kitab suci surgawi yang misterius, ini sekitar 8 hingga 10 kali lebih efektif daripada bedak lambung Shaolin. Khasiatnya sangat signifikan, dan keuntungan baik lainnya adalah pada dasarnya tidak memiliki efek samping, dan bedak lambung yang dihasilkan dengan resep memiliki aroma obat yang kaya dan segar sehingga sangat baik untuk indera manusia. Bubuk whey yang diberi nama bubuk Jiuxuan Whey oleh Ye Chen ini akan menjadi obat anyar pertama yang diproduksi Jiuxuan Pharmaceutical sejak berganti nama dan berganti kepemilikan. Wei Liang berkata melalui telepon, "Tuan Ye, khasiat bedak lambung ini sungguh luar biasa. Kami menemukan banyak sukarelawan dengan masalah perut untuk mencoba obat ini, dan mereka semua memberikan penilaian yang sangat tinggi. Obat ini beberapa kali lebih kuat daripada Weisan di Jepang dan Korea Selatan. Sekarang para relawan ini sangat berharap obat ini bisa diluncurkan secepatnya." Ye Chen bersenandung puas dan bertanya kepadanya, "Lalu kapan bisa diluncurkan secara resmi?" "Diluncurkan dan dijual dalam jumlah banyak." Petik 2. Wei Liang berkata, "Kami telah memproduksi lebih dari 50 ton sekarang, dan sekarang setelah persetujuan telah diperoleh, kami dapat langsung mengemasnya untuk dijual." Ye Chen bertanya, dengan rasa ingin tahu, jika bahan teknisnya lebih dari 50 ton, kira berapa porsi yang bisa dikemas? Wei Liang berkata, "Kami berencana menggunakan spesifikasi yang sama dengan bedak lambung Jepang, dengan 1,3 gram per bungkus dan 48 bungkus per kotak. Dalam hal ini, kandungan bersih obat asli di setiap kotak mungkin bisa mengemas total 800.000 kotak." Ye Chen bertanya lagi, "Bagaimana dengan harga jualnya? Berapa biayanya di Jepang?" Wei Liang berkata, "Ohta Weisan dan Shaolin Weisan harganya sekitar 150 yuan per kotak. Jiuxuan Weisan dari Jiuxuan beberapa kali lebih efektif daripada milik mereka. Saya pikir masuk akal bagi kami untuk menjualnya setidaknya dengan harga 4 hingga 500 yuan per kotak." Ye Chen bertanya kepadanya, "Berapa harga satu kotak untuk kami?" Wei Liang berkata, "Kebanyakan adalah obat paten Tiongkok.
Harganya sebenarnya sangat rendah. Kami sudah sangat teliti. Harganya sekitar 20 yuan per kotak, jadi menurut saya, harga Ota Weisan dan Xiaolin Weisan hanya 10 yuan. Sekitar 1 yuan. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia berkata, kalau begitu kami juga akan menjual sekotak seharga 150 yuan. Dengan harga yang sama, dengan kemanjuran beberapa kali lipat, kami akan langsung menghancurkan produk pesaing yang sama jenisnya dari Jepang dan Korea Selatan. Wei Liang buru-buru berkata, tidak masalah, Tuan Ye, maka saya akan memasok barang ke dealer seharga 150 yuan per kotak. Petik 2. Oke, Ye Chen menginstruksikan, Anda mencoba menjalankan produksi dengan kecepatan penuh kapasitasnya, jangan khawatir soal obat ini. Soal volume penjualan, kini kita tidak hanya harus menjangkau pengguna dalam negeri saja, tapi juga mencakup negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Asia Tenggara. Tidak hanya harus bersaing dengan mereka di tanah air, tetapi kita juga harus bersaing dengan mereka di tanah air mereka. Karena kita ingin merebut pasar mereka kemarilah, maka Anda harus menyiapkan amunisi yang cukup. Saya mengerti, Tuan Ye. Wei Liang bersemangat dan berseru, Jepang dan Selatan Pengobatan Tiongkok di Korea telah menekan kami selama bertahun-tahun, dan sekarang kami akhirnya dapat melawan mengerti. Setelah mengatakan itu, Wei Liang bertanya lagi, ngomong-ngomong, Tuan Ye, apakah Anda ingin membuat iklan TV untuk Jiuxuan kami Weisan? Yang terbaik adalah meminta selebriti untuk mendukungnya. Dalam masyarakat saat ini, semua orang melakukan publisitas, dan anggurnya harum. Saya khawatir gangnya terlalu dalam. Ye Chen tersenyum dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu harus menemukan bintang yang paling populer, dan itu haruslah bintang yang layak dan dapat bertahan dalam lumpur. Karena industri hiburan benar-benar kacau, mereka yang memiliki sejarah kelam dan skandal, tidak menginginkannya. Wei Liang berkata, baiklah Tuan Ye, saya memiliki calon yang sangat cocok di hati saya ingin tahu apa pendapat Anda tentang Tuan Ye. Ye Chen bertanya, oh, datang dan dengarkan. Wei Liang berkata dengan tergesa-gesa, sekarang ada seorang bintang wanita yang sangat populer di film, acara TV, dan lagu, bernama Gu Qiwi. Dia baru saja menerima film Hollywood beberapa waktu lalu. Dia sekarang sangat populer, dan orang ini sepertinya dia berasal dari keluarga terkenal, jadi tidak ada skandal sama sekali. Dia adalah objek kekaguman dari banyak pria dan wanita. Ye Chen mengangguk dan berkata, saya tidak tahu banyak tentang industri hiburan, dan saya tidak mengejar bintang, jadi terserah Anda untuk memutuskan. Jika menurut Anda orang ini cocok, hubungi agensi orang ini dan diskusikan harganya. Petik 2. Baik Tuan Ye. Setelah menutup telepon dari Wei Liang, Ye Chen mengambil beberapa sayuran segar dan bersiap untuk kembali ke rumah untuk membuatkan sarapan untuk istrinya Xiao Churan. Kebetulan Xiao Churan juga sudah bangun dan berjalan ke bawah, sekarang dia meneleponnya. Dan bertanya padanya karena penasaran, sayang, pernahkah kamu mendengar tentang Gu Qiwi? Xiao Churan segera berkata dengan semangat, Gu Qiwi. Apakah kamu bahkan tidak mengenal Gu Qiwi? Dia adalah bintang wanita paling populer saat ini. Ye Chen menggelengkan kepalanya, saya bukan orang yang mengejar bintang, jadi saya tidak memahami hal-hal ini. Xiao Churan buru-buru berkata, biar ku beritahu, Gu Qiwi adalah idolaku, bukan hanya idolaku, tapi juga idola masyarakat. Dia sangat pandai dalam film dan serial TV, dan dia juga sangat pandai menyanyi. Saya mendengar bahwa dia akan datang ke Jinling kami untuk mengadakan konser sebentar lagi. Saya telah memperhatikan situs penjualan tiket, menunggu untuk mengambil tiket ketika sudah dirilis. Ye Chen tersenyum dan berkata, aku suamimu, dan aku bahkan tidak tahu bahwa pria ini adalah idolamu. Xiao Churan berkata, kamu belum pernah bertanya padaku sebelumnya. Lagi pula, aku tidak suka membicarakan banyak hal. Jika aku menyukai seseorang, aku hanya menyukainya di dalam hatiku. Aku tidak membicarakannya setiap hari seperti orang lain. Dia terus berbicara. Ye Chen mengangguk sedikit, berpikir jika Jiuxuan Pharmaceutical benar-benar menjalin kerjasama dengan Gu Qiwi, itu mungkin bisa memuaskan keinginan istrinya untuk mengejar bintang. Bab 665. Ye Chen mengenakan celemek dan datang ke dapur untuk bersiap memasak. Namun, saat ini, ponselnya berdering lagi. Tanpa diduga, ide penelepon menunjukkan bahwa peneleponnya adalah Qin Aoxue, lada kecil dari keluarga Qin. Melihat ini,
Ye Chen mau tidak mau menjadi sedikit terkejut, lada kecil ini tidak sering meneleponku. Mungkinkah dia mendapat masalah lagi hari ini? Memikirkan hal ini, dia buru-buru menjawab telepon dan bertanya, "Aotsue, Anda ada hubungannya dengan saya?" Qin Aotsue berkata dengan malu-malu, "Tuan Ye, saya ingin tahu apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan sebelumnya tentang partisipasi saya dalam kompetisi Sanda Mahasiswa Internasional?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Tentu saja. Tentu saja saya ingat, bukankah saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan pergi ke tempat kejadian untuk menghibur Anda? Ngomong-ngomong, Anda belum memberitahu saya hari spesifiknya." Aotsue berkata sambil tersenyum bahagia, "Jadi Tuan Ye, kamu masih ingat." Aotsue sangat senang. Kemudian, Aotsue berkata dengan suara yang sangat malu-malu, "Tuan Ye, saya memainkan pertandingan terakhir penyisihan pagi ini. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk datang dan melihatnya." Petik 2. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, memainkan babak penyisihan. "Bagaimana Anda mengatur format kompetisi ini?" Petik 2. Qin Aotsue berkata, "Karena ini adalah kompetisi mahasiswa internasional, ada lebih banyak orang yang berpartisipasi, termasuk lusinan kelas berat seperti saya. Ada 3 kontestan, jadi kami harus memainkan beberapa babak penyisihan terlebih dahulu. Tetapi kemudian 8 besar akan dipilih, dan kemudian 8 babak sistem gugur teratas akan dimainkan." Ye Chen bertanya dengan heran, "Apakah kita sudah mencapainya?" Tanda tanya. Babak terakhir babak sistem gugur. Total berapa banyak pertandingan yang telah terjadi? Mengapa saya tidak mendengar Anda mengatakan itu sebelumnya? Qin Aotsue berkata dengan tergesa-gesa, "Ada 4 pertandingan di babak sistem gugur, dan pagi ini adalah yang terakhir. Kalau aku menang, aku bisa masuk 8 besar. Alasan kenapa aku tidak mengikutimu selama ini?" Kataku, "Karena aku khawatir kamu tidak punya waktu untuk datang, dan ayahku juga memberitahuku bahwa waktumu lebih berharga dan memintaku untuk tidak mengganggumu sepanjang waktu." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kamu gadis kecil sangat sopan kepadaku. Apa yang harus dilakukan?" Setelah mengatakan itu, Ye Chen tersenyum sepenuh hati, dan berkata, "Oke, beri saya waktu dan alamat, dan saya akan pergi ke sana dan menghibur Anda di pagi hari." "Benarkah?" Aotsue Qin sangat senang saat mendengar ini. Berkata, "Itu bagus, Tuan Ye, kompetisi saya jam 10 pagi ini di Stadion Jinling. Ada beberapa kelompok orang yang berkompetisi di stadion pada waktu yang sama. Saya khawatir Anda tidak dapat menemukannya. Beritahu saya ketika Anda tiba dan saya akan memberitahumu. Ayahku akan menjemputmu." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, sudah beres, aku akan tiba tepat waktu di pagi hari." Pada titik ini, Ye Chen tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan dan bertanya pada Qin Aotsue dengan rasa ingin tahu, "Ngomong-ngomong, Aotsue, berapa kilogram yang kamu ikuti?" Qin Aotsue berkata dengan tergesa-gesa, "Kembali ke Tuan Ye, Aotsue berpartisipasi dalam kompetisi 52 kilogram." Ye Chen mendengar ini dan berkata dengan bercanda, "52 kilogram, itu 104 berat." Ya, Ye Chen sengaja menggodanya dan berkata sambil tersenyum, "Pernah mendengar bahwa gadis yang baik kurang dari 100. Kamu harus bekerja keras untuk menurunkan berat badan." Qin Aotsue berkata dengan tergesa-gesa dan marah, "Itu tidak benar, ya. Tuan Ye, kelas kilogram dalam kompetisi Sanda tidak dibagi berdasarkan berat sebenarnya. Misalnya, selama kurang dari 48 kilogram, itu termasuk kelas 48 kilogram, dan apapun di antara 48 kilogram dan 52 kilogram termasuk dalam kelas 52 kilogram. Berat saya 49,5 kilogram, setara dengan 99 kilogram di berat pasaran. Saya hanya di bawah 100. Saya hanya masuk dalam kelas 52 kilogram. Kalau tidak percaya, tunggu sampai kita bertemu dan aku akan menimbangmu secara langsung." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Aku hanya bercanda denganmu, jangan terlalu marah." Aotsue berkata dengan lembut, "Saya tidak marah. Saya khawatir Anda akan salah paham bahwa saya pria kecil yang gemuk. Tinggi badan saya yang 1,7 meter dikontrol dalam 100 pon, yang sudah sangat mengesankan. Semua teman sekelasku bilang aku punya sosok yang jahat." Ye Chen tersenyum dan berkata, Oke, lada kecil Qin Aotsue memiliki sosok yang jahat, saya akan mengetahuinya nanti." Qin Aotsue berkata dengan malu-malu.
Aku bukan lada kecil, Ye Chen bertanya sambil tersenyum, lalu kamu siapa? Petik 2, Qin Hao Xue, aku sedikit cantik, manis. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban Ye Chen, dia segera menutup telepon dengan malu-malu. Ye Chen mendengarkan suara bip yang tiba-tiba di ujung lain telepon dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tertawa diam-diam. Lada kecil ini sungguh lucu. Setelah Xiao Churan selesai makan, dia pergi ke studionya. Saat ini, skala studionya telah berkembang pesat dibandingkan sebelumnya, dan telah merekrut beberapa karyawan, sementara itu juga ada beberapa proyek renovasi yang sedang berjalan, dan bisa dikatakan sedang booming. Xiao Changkun sangat sibuk di asosiasi kaligrafi dan lukisan setiap hari. Setelah sarapan hari ini, dia sangat ingin pergi ke asosiasi kaligrafi dan lukisan, yang membuat Ye Chen sedikit penasaran. Jadi Ye Chen mau tidak mau bertanya kepadanya, "Ayah, mengapa kamu pergi pagi-pagi sekali hari ini?" Xiao Changkun berkata sambil tersenyum, "Asosiasi kaligrafi dan lukisan kebetulan ada beberapa kegiatan hari ini, dan kelas hobi kaligrafi dan melukis dari perguruan tinggi senior kebetulan datang mengunjungi kami hari ini." Ketika berbicara tentang universitas untuk lansia, Ye Chen langsung memahaminya. Universitas untuk lansia adalah tempat Han Meiqing bekerja dan belajar setiap hari. Teman baik Bibi Han mengundangnya menjadi profesor tamu pendidikan hukum di Universitas Lansia, dan pada saat yang sama, ia sendiri belajar kaligrafi dan lukisan tradisional Tiongkok di Universitas Lansia. Sepertinya Bibi Han akan menemui Xiao Changkun hari ini. Pantas saja ayah mertuaku begitu bahagia pagi ini. Namun, karena ibu mertuanya malang berada tepat di depannya, Ye Chen tidak mengungkapkan apapun. Dia sendiri harus pergi ke stadion Jinling nanti, jadi dia bertanya kepada ayah mertuanya Xiao Changkun, "Ayah, kenapa ayah tidak memberi saya tumpangan? Saya kebetulan pergi ke stadion untuk menonton pertandingan." "Oke," Xiao Changkun tersenyum. Berkata, "Ini baru saja dalam perjalanan, kamu ikut aku." Malan berkata tidak puas, "Aku bilang kalian bertiga hanya mencoba membuatku marah, kan?" Xiao Changkun bertanya dengan wajah dingin, "Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang ingin marah padamu?" Malan berkata dengan marah, "Kalian semua berlari keluar setelah makan malam untuk bermain dan jalan-jalan. Betapa membosankannya aku di rumah sendirian." Xiao Changkun melengkungkan bibirnya dan dengan sengaja menggunakan sarkasme. Dia berkata dengan nada suara, "Siapa yang melarangmu keluar? Kalau kamu mau keluar, keluar saja. Main mahjong dengan teman lamamu, atau bercinta dengan teman lamamu, saudara perempuan." Malan mengomel dengan marah. Berkata, "Xiao Changkun, apakah kamu sengaja mencoba menyakitiku? Kakiku bahkan patah. Bagaimana aku bisa keluar dengan mudah? Lagi pula, aku belum punya waktu untuk memperbaiki bagian depanku gigi belum. Aku sedang mencari teman lama. Ada banyak kakak perempuan. Bukankah itu memalukan?" Xiao Changkun merentangkan telapak tangannya dan berkata dengan wajah polos, "Kalau begitu aku tidak bisa membantumu. Pokoknya, kakimu ada pada kamu. Kamu boleh keluar kapan saja kamu mau. Kalau tidak mau keluar, diam saja di rumah. Tapi tidak perlu keluar, hentikan kami keluar. Kami tidak punya kewajiban untuk tetap bersama kamu di rumah." Setelah mengatakan itu, dia melambai kepada Ye Chen, menjabat kunci BMW di tangannya, dan berkata dengan dingin, "Menantu yang baik, ayo pergi." Bersambung.